Kadang yang paling menakutkan bukanlah suara langkah di lorong, tapi suara yang muncul dari dalam kepala sendiri. Arman mulai kehilangan batas antara kenyataan dan bayangan. Dan ketika cermin sudah tidak lagi memantulkan kebenaran apa yang tersisa dari kewarasan, kau masih bersama kami di Suara Malam. Jika cerita ini mulai terasa terlalu dekat, mungkin memang ada sesuatu di baliknya. Tetap di sini bersama Suara Malam dan pastikan kamu sudah subscribe, karena malam belum selesai. Dan rahasia Arman baru saja mulai menunjukkan wajahnya. Arman berdiri di tepi lubang gelap itu, detak jantungnya berdentang keras di dada. Cahaya senter bergetar mengikuti gemetar tangan yang menggenggamnya. Di bawah sana, benda gelap yang berdenyut seperti jantung raksasa menariknya, memanggilnya dengan suara bisikan yang semakin nyata. Dengan napas tertahan, ia mengumpulkan keberanian dan perlahan menuruni tangga batu yang rapuh ke dalam kegelapan. Suara bisikan berubah menjadi suara Sarah yang tak lagi memohon, tapi penuh amarah dan kesedihan sekaligus. Kenapa kau datang? Apakah kau ingin menjadi seperti aku, terperangkap selamanya? Langkah Arman makin dalam ke ruang bawah tanah yang luas, diterangi oleh cahaya temaram dari kristal aneh yang tumbuh di dinding. Di tengah ruangan itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah cermin besar, lebih besar dari yang ada di ruang tamu. Namun cermin ini tampak hidup, permukaannya beriak seperti air dan memantulkan bukan dirinya, tapi kenangan-kenangan yang pernah ia coba lupakan. Arman melihat masa kecilnya yang terluka, kesedihan yang disembunyikan, pengkhianatan dari sahabat terdekat, dan sebuah tragedi yang selama ini ia tolak untuk diingat. Tiba-tiba, cermin itu pecah menjadi serpihan tajam yang melayang di udara, membentuk bayangan perempuan yang bukan hanya Sarah, melainkan dirinya sendiri, namun versi yang penuh dendam dan kesedihan mendalam. "Ini aku, sisi gelap yang kau sembunyikan," bisik bayangan itu dengan suara serak. Arman terperangah. Selama ini yang ia kira hanyalah hantu atau roh, ternyata adalah bagian dari dirinya sendiri yang telah terperangkap dalam trauma dan luka batin yang tidak pernah ia hadapi. Sarah bukan musuh, melainkan simbol dari luka itu. Dan rumah tua ini bukan hanya tempat berhantu, tapi cerminan dari pikiran dan jiwa Arman sendiri. Bayangan itu mulai mengelilinginya, berbisik tentang pengampunan, forbearan dan penerimaan. Namun di tengah pergulatan itu, Arman menyadari satu hal mengejutkan. Sosok bayangan gelap itu bukan hanya ingin melemahkannya, tapi juga membebaskannya jika ia mau menerima seluruh dirinya, termasuk luka dan kesalahannya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan dengan suara tegas berkata, "Aku menerima semua bagian diriku. Aku bukan hanya bayang-bayang gelap, aku juga cahaya yang ingin kubawa." Serpihan cermin itu melebur menjadi cahaya hangat yang menyelimuti ruangan. Kegelapan perlahan memudar, dan Arman merasakan beban berat di dadanya terangkat. Ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di ruang tamu rumah tua itu. Cermin besar telah hilang, digantikan oleh jendela yang terbuka lebar menampilkan langit malam yang tenang. Namun sebelum ia bisa bersantai, suara bisikan samar kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari kegelapan, melainkan dari dalam dirinya sendiri, mengingatkan bahwa perjalanan belum berakhir. Arman duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya setelah pengalaman di ruang bawah tanah. Namun ketenangan itu seperti cermin pecah yang sulit untuk diperbaiki. Retak-retak, bayangan terus-menerus muncul di sudut matanya. Suara bisikan yang dulu hanya samar, kini mulai muncul di waktu-waktu yang tak terduga. Bukan lagi dari ruangan kosong atau bayangan gelap, tapi dari keheningan di dalam dirinya sendiri. Setiap kali Arman mencoba fokus menulis atau sekadar membaca, suara-suara itu datang seperti angin dingin menyusup ke telinganya. "Kenapa kau lari? Kenapa kau sembunyi?" Arman sadar ini bukan suara orang lain, melainkan bisikan dari pikirannya sendiri yang mencoba menyeretnya ke dalam jurang kegelapan. Dia mulai merasa dirinya terpecah. Ada Arman yang sadar, yang berjuang menerima diri,
Tapi ada sisi lain yang penuh ketakutan, dendam dan luka lama yang tak kunjung sembuh. Mimpi buruk mulai sering menghantuinya, wajah-wajah dari masa lalu yang menuntut jawaban, bayangan yang mengintip dari balik cermin yang kini hilang, dan suara tangisan tanpa suara dari lorong panjang yang tak berujung. Arman merasa seperti hidup dalam dua dunia sekaligus. Dunia nyata yang terang dan dunia dalam pikirannya yang gelap dan tak menentu. Ketika malam semakin larut, ia mendengar ketukan pelan di jendela. Ia menelimur tak ada siapa-siapa. Hanya bayang-bayang yang bergerak cepat. Arman merasa dirinya mulai hilang dalam sunyi itu. Dalam keheningan yang memekakkan, suara-suara dalam kepalanya menjadi satu teriakan yang memekakkan jiwa. Terimalah aku, terimalah aku. Arman berlutut, menutup wajah dengan tangan, mencoba melawan badai yang mengamuk di dalam dirinya. Namun di balik semua itu, ada satu suara berbeda. Suara kecil yang penuh harapan, mengingatkannya bahwa ia tak sendiri. Sebuah suara yang berkata, "Kau bisa keluar, Arman. Kau hanya perlu berhenti berlari dari dirimu sendiri." Malam itu, Arman menyadari satu hal. Perjalanan ini bukan tentang mengusir bayangan di rumah tua, tapi tentang berdamai dengan bayangan di dalam dirinya. Sejak malam-malam penuh bisikan, Arman mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya. Setiap kali ia menatap cermin, baik yang kecil di kamar mandi atau kaca jendela yang memantulkan bayangan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang bukan hanya sekadar bayangan biasa. Cermin-cermin itu seolah memantulkan bukan hanya dirinya, tapi potongan-potongan masa lalu yang tersembunyi. Luka-luka yang selama ini ia bungkam rapat. Suatu malam Arman terbangun oleh suara retakan tajam. Di sudut kamar, sebuah cermin kecil tiba-tiba pecah sendiri. Serpihan kaca berjatuhan ke lantai tanpa alasan jelas. Di antara pecahan itu, Arman menangkap kilatan gambar samar, sebuah wajah anak kecil yang menangis. Wajah yang sangat familiar namun tak bisa ia tempatkan. Rasa penasaran dan ketakutan berkecamuk dalam dadanya. Ia sadar cermin itu bukan sekadar benda mati, tapi jendela ke masa lalu yang tak pernah ia hadapi. Dalam pencarian jawab, Arman menemukan kotak kayu tua di bawah lantai rumah, tersembunyi rapat. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat-surat, dan benda-benda kecil yang mengisyaratkan masa kecilnya yang terlupakan. Ternyata ada sebuah rahasia besar yang sengaja terkubur, sebuah trauma masa kecil yang selama ini ia tolak, yang menjadi akar dari semua bayangan dan suara yang menghantui. Arman mulai menyadari bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus menghadapi masa lalunya yang pahit, membuka luka yang selama ini tersembunyi dalam cermin-cermin pecah itu. Tapi semakin dalam ia menggali, semakin kuat pula bayangan-bayangan itu menyerang, mencoba mempertahankan rahasia yang ingin tetap terkunci. Setelah menemukan kotak tua berisi foto dan surat, Arman merasa dunia dalam dirinya mulai retak kembali. Seperti sebuah pusaran gelap yang menariknya ke dalam jurang ingatan yang selama ini tersembunyi. Malam itu ia duduk di ruang tamu, di bawah cahaya temaram lampu kuning yang berkelap-kelip, memegang sebuah foto usang yang memperlihatkan seorang anak kecil dengan wajah sedih, sama dengan bayangan yang pernah ia lihat di pecahan kaca. Foto itu adalah dirinya, tapi bukan seperti yang ia ingat. Ada sesuatu yang berbeda. Mata si anak kecil itu penuh kesedihan yang mendalam, seolah menanggung beban yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arman membaca surat yang terselip di dalam kotak itu. Tulisannya berhuruf tangan yang rapi namun penuh luka. "Jika kau menemukan surat ini, berarti aku sudah pergi jauh. Aku ingin kau tahu ada hal-hal yang tak bisa ku ubah, tapi aku berharap kau kuat menghadapi semuanya. Jangan takut pada bayangan, karena bayangan itu adalah bagian dari kita yang terlupakan." Surat itu dari ibunya, yang sudah meninggalkannya sejak lama tanpa penjelasan. Arman mulai merasakan getaran aneh di dadanya, seperti luka lama yang belum sembuh, tapi kini berdetak lebih keras menyiksa. Mimpi buruk kembali datang, kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Ia berada di sebuah rumah tua, di kamar gelap yang sama tempat ia sekarang tinggal, tapi ada suara tangisan yang lebih keras dari biasanya. Suara seorang anak kecil yang memanggil namanya dengan penuh ketakutan. Arman mencoba mendekat, tapi setiap langkahnya berat.
seolah ditarik oleh tali tak terlihat yang membuatnya terseret ke dalam kegelapan. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam yang menakutkan, bukan bayangan biasa, tapi bayangan dirinya yang penuh luka dan dendam. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong, berkata perlahan dengan suara serak, "Kau lari terlalu jauh, Arman. Kau lari dari aku, tapi aku tak pernah pergi." Arman merasakan dada sesak, napasnya tersendat. Ia sadar bayangan itu bukan hanya representasi dari rasa takutnya, tapi inti dari dirinya yang terluka dan terasing. Ia mulai menangis pertama kali setelah bertahun-tahun. Air mata itu mengalir tanpa henti, membasahi wajahnya yang lelah dan penuh luka. Tangisan itu bukan hanya pelepasan, tapi awal dari perjalanan baru, menerima luka, rasa sakit, dan kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan. Namun saat air matanya jatuh, bayangan itu berubah bentuk, menjadi sosok ibunya yang lembut tapi sedih. "Ibu selalu ada, Arman. Bahkan saat aku pergi, aku tetap bersamamu dalam setiap langkah." Arman terdiam, hatinya bergetar hebat. Malam itu ia belajar satu hal penting. Untuk benar-benar sembuh, ia harus berdamai dengan masa lalu, bukan melarikan diri. Hari-hari setelah malam penuh air mata itu, Arman merasa ada perubahan yang samar dalam dirinya. Seperti ada beban berat yang mulai terangkat, tapi juga ruang kosong yang membingungkan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ia mulai menyadari ada hal-hal di sekitar rumah yang perlahan menghilang atau berubah bentuk tanpa penjelasan. Foto-foto lama yang ia taruh di meja tiba-tiba lenyap. Buku harian Sarah yang ia baca berkali-kali hilang dari rak tanpa jejak. Hal-hal kecil tapi nyata yang membuatnya mulai meragukan kewarasannya sendiri. Suatu malam, saat ia menelusuri kembali ruang bawah tanah, ia menemukan bahwa coretan-coretan aneh di dinding mulai memudar, seolah ditelan waktu dan kegelapan. Namun di satu sudut ada jejak baru, sepasang jejak kaki kecil yang basah, menuju sebuah pintu tersembunyi yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Dengan jantung berdebar, Arman membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu gelap dan sempit, penuh dengan benda-benda masa kecilnya, mainan yang hilang, surat-surat rahasia dari ibunya, dan sebuah kotak musik yang berdebu. Ketika ia membuka kotak musik itu, melodi lama yang lembut mulai terdengar, namun ada bisikan halus yang ikut menyertai setiap nada. Bisikan itu berkata, "Jangan lari, jangan lari." Arman merasakan udara menjadi dingin, dan bayangan di sudut ruangan mulai bergerak perlahan. Ia tahu, bukan hanya masa lalu yang menghilang, tapi juga dirinya yang perlahan terhapus. Dalam kegelisahan itu, Arman menyadari satu hal mengerikan. Rumah tua ini bukan sekadar tempat, tapi entitas hidup yang menyerap ingatan dan jiwa penghuninya. Setiap bagian dari masa lalunya yang ia coba lupakan, rumah ini ambil dan hapus, meninggalkannya dengan ruang kosong yang menakutkan. Kini, Arman berdiri di persimpangan yang berbahaya melawan entitas yang ingin mencuri jiwanya atau menerima kehampaan dan lenyap tanpa jejak. Arman tak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang hanya bisikan. Tapi di balik semua ini, ada sesuatu yang belum bicara, sesuatu yang menunggu diam-diam di balik setiap bayangan yang pernah ia abaikan. Dan ketika semuanya mulai jelas, justru itulah saat di mana kenyataan mulai retak. Apa kau juga merasa ada sesuatu yang belum terungkap? Tulis di komentar apa menurutmu sebenarnya yang Arman lihat, dan siapa yang selama ini membisikkan namanya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kau kira.